Classifying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Theo Suranggara dari kelas TI P4 NIM 41236807. Perkenalkan, nama saya Bilkis Priatin dari kelas TI KIPP 1 angkatan 2003. NIM saya 41236683. Perkenalkan, nama saya Habibah Alia, saya dari kelas TI KIP 2 2023 NIM 41236714. Di sini saya akan mempresentasikan tentang classifying neurons multi-class classification. Tahapan yang diminta yaitu memuat dataset, melakukan pemrosesan data, vektorisasi teks, dan one-hot encoding label, mendesain arsitektur model neural network dengan density layer sesuai spesifikasi, mengcompile model dengan optimizer, loss function, dan matriks yang benar, melatih model, mengevaluasi model pada data uji, memvisualisasikan loss dan actuary selama pelatihan. Muat dataset routersnya memuat dataset routers menggunakan router slot data numWord 10.000. Output menunjukkan berhasil mengunduh data dan menampilkan jumlah sampel pelatihan 8.982 serta pengujian 22.046. Lalu selanjutnya ada pemrosesan data atau normalisasi data teks atau vectorization. Mendefinisikan fungsi vectorization sequence dan menerapkannya pada train data dan test data. Output menunjukkan set data pelatihan setelah vektorisasi 8.982, 10.000, dan set data pengujian setelah vektorisasi 2246,10.000. Lalu yang selanjutnya itu pemrosesan label atau one-hot encoding label. Menggunakan tool categorical trace labels dan tool categorical test labels, output menunjukkan set label pelatihan setelah one-hot encoding 8.982,46 dan set label pengujian setelah one-hot encoding 2246,46. Lalu ada desain arsitektur model neural network. Kode mendefinisikan model persis seperti yang diminta dan model summary menunjukkan arsitektur dengan 3 density layer di jumlah parameter yang sesuai. Selanjutnya ada teman saya yang jelaskan. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya, menampilkan ringkasan arsitektur model. Ini adalah hasil output. Layar tip. Mengcompile model. Mengcompile model dengan optimizer sama dengan RMSprop, loss sama dengan categorical, cross entropy, dan matrix sama dengan akurasi. Selanjutnya, melatih model. Membagi data pelatihan menjadi partial X train dan X file, lalu melatih model menggunakan model fit, dalam kurung, tutup kurung, dengan epoch sama dengan 20, dan bed size sama dengan 512, log pelatihan per epoch juga ditampilkan menunjukkan penurunan loss dan peningkatan akurasi. Selanjutnya mengevaluasi model. Ini adalah codingan untuk mengevaluasi model pada data uji. Anda menggunakan model evaluation X test, Y, dan test. Output menunjukkan loss pada data uji 10.000 ya? 10.645
N654 dan akurasi pada data uji 0,7903. Visualisasi akurasi atau loss selama training, membuat plot untuk training and validation loss serta training and validation akurasi menggunakan Matplotlib. Plot ini secara visual mempresentasikan kinerja model selama pelatihan. Yang penting untuk analisis overthink atau underthink. Selanjutnya ini menganalisis overthink dan underfitting. Berdasarkan plot tersebut, model ini menunjukkan tanda-tanda overthink. Model belajar dengan sangat baik pada data pelatihan. Loss sangat rendah, akurasi sangat tinggi, tetapi kinerja pada data validasi mencapai puncaknya lebih awal. Dan kemudian stagnan atau sedikit memburuk. Ini adalah hasil dari outputnya. Ini hasil dari training and validation loss. Dan yang sebelah sini training and validation akurasi. Selanjutnya, mitigasi mengurangi jumlah epoch latih model hanya sampai epoch di mana validation loss ini mencapai titik terendah atau validation akurasi tertinggi. Dari plot Anda, itu mungkin sekitar epoch ke-7 hingga ke-10. Selain itu, training loss mungkin masih turun, tapi validation loss sudah tidak membaik atau malah memburuk. Menambahkan regulasi opsional jika masih overthink. Teknik seperti drop out atau L1, L2 regulation dapat ditambahkan ke arsitektur model untuk mencegah overthink yang lebih parah. Namun untuk tugas dasar ini, mengurangi epoch biasanya sudah cukup. Jadi kita telah berhasil menganalisis overthink dari plot. Sekian dari kelompok kami. Silakan ada yang mau bertanya. Di Lendang. Ada yang ingin bertanya? Silakan Ahmad Haikal Susanto. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Ahmad Haikal Susanto dari kelas Teknik KIP E1. Di sini saya akan bertanya. Jelaskan alasan penggunaan fungsi loss categorical, cross entropy, dan optimizer RMS prop. Apa peran masing-masing dalam proses pelatihan model klasifikasi ini? Terima kasih. Cari yang ini jawabannya tuh. Saya di sini akan menjawab pertanyaan Ahmad Haikal Susanto tadi. Categorical concentropy digunakan karena label sudah dalam format one hot encoding. Fungsi ini cocok untuk masalah klasifikasi multi-kelas dan mengukur perbedaan antara distribusi, prediksi, dan distribusi label sebenarnya. RMSP-ROP adalah optimizer yang cocok untuk jaringan saraf karena menyesuaikan learning rate secara algoritmik untuk setiap parameter. Ini membantu mempercepat konvergensi saat pelatihan. Segitu saja. Apakah cukup? Oke, terima kasih. Baik, sama. Ada yang bertanya lagi? Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan Adinda Aulia Putri. Perkenalkan, nama saya Adinda Aulia Putri dari kelas TI KIP P1 NIM 41236652. Di sini saya akan bertanya, apa pentingnya melakukan visualisasi loss dan akurasi selama training? Apa saja informasi penting yang bisa Anda tarik dari grafik tersebut? Baik, di sini saya Habibah Alia akan menjawab pertanyaan dari Adinda. Visualisasi membantu
memantau proses pelatihan secara real time, mendeteksi overfitting atau underfitting, menentukan jumlah effort optimal, mengevaluasi stabilitas model, grafik loss dan akurasi menunjukkan apakah model berkembang sesuai harapan atau perlu penyesuaian. Baik, di sini ada tampilan grafiknya, bisa dilihat. Apakah sudah mengerti? Baik, mengerti. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini ada yang ingin bertanya lagi. Silakan Awan Azhar. Halo Awan Mas Ba, Azhar. Halo. dari hasil analisa kalian sama dari hasil evaluasi model kalian, menurut kalian itu modelnya menunjukkan akurasi validasi lebih rendah dibandingkan akurasi pelatihan. Pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud dengan overfitting dan bagaimana hal ini dapat terdeteksi dari grafik loss dan akurasinya. Makasih. Oke, untuk Awan Azhar ya? untuk Mas Alwan ya, izin menjawab. Overfitting terjadi ketika model belajar terlalu dalam dari data pelatihan hingga kehilangan kemampuan generalisasi ke data baru. Ciri-ciri overfitting dalam grafik yaitu adalah training loss terus menurun, namun validation loss mulai naik. Training akurasi terus naik, tetapi validation akurasi stagnan atau menurun. Hal ini menunjukkan bahwa model hafal data pelatih, bukan memahami polanya secara umum. Sekian, apakah kuat? Apakah cukup? Cukup. Makasih banyak. Ini kita membuka pertanyaan satu lagi. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, ada Arya Hadi Wicaksana. Silakan, ingin bertanya apa? Halo, saya Arya Hadi Wicaksana. Ingin bertanya, mengapa perlu dilakukan validasi saat pelatihan model? Dan jelaskan manfaat membagi data menjadi partial, X, train, dan X par. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tadi dari Arya Hadi. Validasi penting untuk memantau performa model terhadap data yang tidak dilihat saat latihan. Ini membantu mendeteksi overfitting sejak dini dengan membagi X-train menjadi partial X-train, data pelatihan benarnya, dan X-val, data validasi. Kita bisa melihat kapan model mulai belajar terlalu banyak dari data pelatihan dan kehilangan kemampuan generalisasi. Apakah sudah cukup? Ya, sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaan yang kalian berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.